warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pada malam hari ini dan di bulan puasa yang sangat suci ini, kami akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir. Pada minggu-minggu yang lalu telah kami bahas firman Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Al-ayah. Yang mana isi daripada ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Tentu Allah pun mengerti bagaimana kemampuan kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Allah memberikan Al-Qur'an, Allah memberikan utusan, itu tidak lain adalah untuk diikuti dan untuk ditaati. Tapi bagaimana tanggapan orang-orang yang tidak mempercayai dengan Al-Qur'an, yang tidak mempercayai dengan ajakan Allah? Ketika mereka diperintah oleh Allah, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya ikutilah Al-Qur'an. Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Justru mereka ketika diperintah oleh Allah, mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkannya, tapi dia itu mengikuti apa yang diperoleh dari nenek-nenek moyangnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sebagai manusia, kalau dengan atasan kita selalu tunduk, bawahan dengan bupati selalu tunduk, bawahan dengan gubernur selalu tunduk, sampai bawahan kepada presiden pun tunduk. Kenapa? Karena presiden, gubernur, dan bupati itu adalah merupakan atasannya. Dia menganggap itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai arti dalam kehidupannya. Umpamanya yang mengangkat dia sebagai jabatan, mempunyai jabatan yang lebih tinggi lagi. Dia merasa bahwa orang-orang yang memberi jabatan itu perlu ditaati dan dihormati. Tapi kenapa giliran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kok kita tidak mau? Padahal kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Seluruh kebutuhan kita dilengkapi oleh Allah. Allah memerintahkan mestinya kita itu adalah harus taat apa yang diperintahkan oleh atasan, yaitu Allah, Tuhan kita. Tapi mereka justru sombong. Mereka banyak yang lalai bahwa dia itu adalah diberikan kesempatan oleh Allah, dilengkapi dengan seluruh kebutuhannya. Tapi justru mereka ketika diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah itu memerintahkan kepada hambanya untuk mengikuti Al-Qur'an? Karena Allah itu tahu, ingin menyelamatkan bagaimana hambanya itu menjadi ahlul jannah atau menjadi ahli surga. Di antara kunci daripada ahli surga adalah mengikuti Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu adalah ada kalimat tauhid. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan itulah yang kita sadari bahwa kalau kita lihat bahwa utusan-utusan yang diutus oleh Allah
itu semuanya adalah menyampaikan kalimat tauhid. Supaya manusia itu benar. Supaya manusia akidahnya benar. Supaya manusia itu dalam beribadah benar. Jadi Rasul itu sebagai pelengkap untuk menjabarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya itu para Rasul, para Nabi adalah membawa risalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bahkan Nabi Musa pun ketika disembah-sembah oleh orang-orang Nasrani, Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Ya Isa, apakah kau perintahkan umatmu untuk menyembahmu?" Nabi Isa menjawab, "Tidak. Saya tidak akan memerintahkan kepada umatku untuk menyembah aku. Karena saya tahu bahwa ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi para pemirsa, bahwa Al-Quran itu ada sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pegangan hidup kita, supaya kita dalam menjalankan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat itu menjadi benar. Bukan bapak-bapak kita, bukan nenek moyang kita itu yang membawa kebenaran. Kecuali kalau bapak kita, nenek moyang kita itu adalah mengikuti Nabi. Itu baru benar. Tapi kalau nenek moyang itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mengikuti Nabi, maka itu jangan diikuti. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang tidak mau taat kepada ajakan Allah, tidak mau mengikuti ajakan Allah, itu walaupun ajakan setan mereka ikuti dan mereka tahu bahwa setan itu adalah mengajak ila adzabis sa'ir, yaitu mengajak ke mendapatkan api neraka. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-22 Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur." Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu ada sebuah syarat, kalau kita itu ingin selamat dunia dan akhirat kita, yaitu wa may yuslim wajhahu ila Allah. Hendaklah kita itu selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu hendaklah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata ingin mencari ridha Allah. Bukan kita itu ingin mendapatkan surga, bukan kita itu takut masuk neraka. Tapi semata-mata ibadah yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan keikhlasan kepada Allah, dan kita pun mencari ridhonya. Maka wa may yuslim wajhahu ilallah wa muhsin. Tetapi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu adalah orang yang muhsin, adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bagus. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan orang muslim, orang muhsin yang menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah orang-orang yang berpegang tali kepada al-urwatil wuthqa, tali yang sangat kuat. Sehingga tali yang sangat kuat itu adalah yang dimaksud adalah Islam. Tali yang dimaksud itu adalah agama Allah. Tali yang dimaksud itu adalah petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang yang pasrah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itulah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu berpegang tali yang sangat kuat. Wa ilallahi aqibatul umur. Ingat bahwa seluruh persoalan kita itu kembalinya adalah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada Allah itu tidak kosong amal kita, tidak kosong pahala kita,
tidak kosong amal-amal yang baik kita, tapi kita harus mempersiapkan diri karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa ada 3 hal yang kita itu tidak merasakan. Yang pertama, bahwa umur kita ini setiap saat, setiap waktu, setiap hari adalah berkurang. Hilang umur kita ini. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa umur kita ini hilang. Kita tidak pernah kehilangan umur kita ini. Berbeda kalau kita itu kehilangan barang. Kita merasa kehilangan. Satu contoh, kita punya mobil, kita punya sepeda motor, atau kita punya barang. Barang itu hilang. Kita merasa kehilangan dan kita mencarinya. Di mana barang yang kita miliki kok tidak ada? Tapi kenapa ketika umur kita hilang kita tidak pernah mempertanyakan? Umur kita yang hilang sudah dapat apa? Kita mau menghadap kepada Allah. Wa ilallahi akibatul umur. Sudahkah kita menyiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bahwa kita punya barang. Kita punya harta benda. Kadang-kadang kita tidak pernah bertanya, harta benda yang kita miliki ini apakah sudah betul-betul kita peroleh dengan cara yang halal? Adakah harta benda yang kita miliki ini kita peroleh dengan barang haram? Rasulullah sudah pernah menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Kullu lahmin, kalau ada setiap daging nabata tumbuh min haram, dari barang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih berat baginya. Maksudnya kalau ada daging yang tumbuh pada tubuh kita, yang mana daging itu kita peroleh dari makanan yang haram, kemudian kita makan, kemudian makanan yang kita makan menjadi daging yang tumbuh di tubuh kita, maka itu adalah Allah mengharamkan orang tersebut masuk surga. Nah, ini bisa akan ditanya oleh Allah. Harta yang kamu peroleh itu dari mana? Dengan cara halalkah? Dengan cara haramkah? Dan kalau itu dengan cara yang halal, sudahkah kamu menzakatinya? Sudahkah menginfakkannya? Sudahkah menjariyakannya? Jadi harta yang kita miliki ini sejatinya bukan milik kita hakiki. Itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana titipan itu kita amanah apa tidak? Mestinya kita tidak mempunyai rasa memiliki karena itu adalah titipan Allah. Dan suatu saat akan diambil oleh Allah. Ibarat tukang parkir. Seorang tukang parkir itu dititipi oleh orang banyak mobil. Mobil yang sangat bagus. Mobil yang harganya mahal dititipkan. Dan ketika mobil itu dititipkan orang parkir, dijaga. Dijaga, dirawat, jangan sampai terjadi kerusakan, apalagi sampai terjadi kehilangan. Kemudian ketika orang itu mengambil, dia juga tidak merasa kehilangan. Karena sudah diambil oleh orangnya. Itulah manajemen parkir, itu perlu ditiru. Bahwa harta benda yang kita miliki sejatinya adalah titipan Allah. Kita disuruh menjaga, kita disuruh merawatnya supaya tidak tidak digunakan untuk yang tidak baik, tapi harus dimanfaatkan untuk yang baik. Nah, itulah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Dan yang ketiga, kita sadar bahwa kita ini selalu mendekat kepada akhirat. Kita semakin lama kita meninggalkan dunia, kemudian kita mendekat kepada akhirat. Karena kehidupan di dunia itu sifatnya adalah sementara. Dan ada sebuah kehidupan yang sangat kekal,
adalah kehidupan akhirat. Dan itulah yang kita dekati. Bagi orang yang baik, kita akan mendekati akhirat, yaitu ingin mendekati surga. Bagi orang yang tidak baik, yang hidupnya di dunia selalu melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, maka dia sejatinya adalah mendekatkan dirinya kepada neraka. Nah ini, 3 hal yang tidak kita rasakan. Yaitu pertama, umur kita akan hilang. Yang kedua, harta yang kita miliki, itu bagaimana sejatinya. Dan yang ketiga, bahwa sebenarnya kita itu adalah meninggalkan dunia sedikit demi sedikit dan mengarah kepada kehidupan akhirat yang selalu kita dekati setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari, bahkan setiap tahun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kami mengingatkan pada diri saya, kepada saudara-saudara Ande Tolan, marilah kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berpegang teguh kepada agama Allah. Marilah kita bela agama Allah. Jangan dibiarkan agama Allah itu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah. Apalagi sampai agama Allah itu dilecehkan. Kita tahu bahwa agama Allah ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, bukan dari Indonesia, dari Arab. Oleh karena itu kita jangan menjauhkan diri dengan Arab. Kita jangan menghina dengan orang Arab. Apalagi sampai mengatakan agama Islam itu agama pendatang di Indonesia. Agama yang benar di Indonesia adalah agama yang dibawa oleh nenek moyang kita. Masya Allah. Ini sebuah pemikiran yang perlu dikikis. Jangan sampai itu dikembangbiakkan. Apalagi mengatakan bahwa agama Islam adalah agama untuk membawa bencana. Agama teroris. Agama yang tidak menenangkan kepada umat. Ini adalah paham-paham yang keliru. Karena Islam yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu kita supaya selamat, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Kita perbaiki akidah kita perbaiki tauhid kita, dan kita serahkan sepenuhnya jiwa kita kepada Allah, dan kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah, karena kita akan kembali kepadanya. Barangkali sedikit 2 ayat dalam surat Luqman ini, ayat 20 dan 21 ini menjadi pencerahan bagi kita semua, mengingatkan kita semua supaya kita tahu bahwa hidup di dunia itu adalah numpang lewat atau hanya kita itu melintas saja, dan ada sebuah kehidupan yang lebih kekal adalah kehidupan akhirat. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.